Pemirsa, hari ini tim kuasa hukum Verdi Sambo dan Putri Chandrawati menghadirkan saksi ahli pidana untuk meringankan pihaknya. Dalam keterangannya, saksi ahli menyebut justice kolaborator tidak bisa disematkan kepada terdakwa kasus pembunuhan. Saksi ahli pidana yang dihadirkan adalah Doktor Hukum dari Universitas Islam Indonesia, Mahrus Ali. Dalam sidang kuasa hukum, Putri Chandrawati bertanya kepada saksi ahli terkait status justice kolaborator pada perkara pembunuhan. Saksi ahli menjawab dalam kasus ini tidak ada terdakwa yang bisa menjadi justice kolaborator. Menurutnya status GC hanya untuk perkara tertentu. Sementara dalam kasus ini, salah satu terdakwa Richard Eliezer berstatus sebagai justice kolaborator. Status ini dikabulkan LPSK karena Eliezer membuka skenario tembak-menembak Sambo. Artinya apa? Bisa jadi dalam kasus misalnya persoalannya itu adalah karena di pasal 28 itu kan JC itu hanya diberikan kepada pelaku tindak pidana tertentu, kan? Di situ dijelaskan pelakunya kan banyak itu jenis tindak pidananya. Cuman di situ ada klausul yang yang umum lagi, termasuk kejahatan-kejahatan lain yang ada potensi serangan, dan itu harus berdasarkan keputusan. Nah, dalam konteks ini maka sepanjang tidak ada keputusan, ya ikuti jenis tindak pidana jelaskan secara eksplisit di situ. Apa tadi? Pencucian uang, korupsi, narkotika, kemudian apa lagi? Perdagangan orang, kekerasan seksual, gitu kan. Pembunuhan tidak ada di situ. Oke, terima kasih saudara ahli. Saya ingin lanjut ke pertanyaan berikutnya terkait dengan meeting of mind. Kalau dalam sebuah peristiwa terjadi kesalahpahaman antara pihak yang memberikan arahan, jadi pihak yang memberikan arahannya A begitu, tapi pihak yang melaksanakan arahan tersebut atau ucapan tersebut melakukan B, apakah bisa disebut di sana ada meeting of mind? Kalau mengikuti bukunya Prof. Edi Hiaryej itu tidak masuk. Satu misalnya menghendaki membunuh, satu menganiaya. Berarti tidak mungkin ada penyertaan pembunuhan. Itu kalau mengikuti bukunya beliau, itu kan. Saya baca itu kan. Artinya Pak, meeting of mind itu harus ada dalam fase misalnya tadi kesengajaan untuk kerja bersama-sama, termasuk pelaksananya harus ada meeting of mind. Harus ada persesuaian, misalnya saya ingin membunuh, saya juga akan membunuh. Saya membunuh, enggak, saya menganiaya, enggak kena itu. Nggak bisa itu. Apakah dalam konteks penjelasan saudara ahli tadi berarti itu tidak bisa disebut perbuatan yang dilakukan bersama-sama sesuai pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP? Itu tidak sesuai karena bekerja samanya tidak dalam konteks kesengajaan yang disepakati di awal. Ada yang mengatakan, ini pendapat ahli saja, ada yang mengatakan itu tepatnya sebenarnya menggunakan pasal 55 ayat 1 kedua KUHP, outlawing. Kalau yang berlebihan. Nah, kalau menganjurkan itu biar itu kan ada namanya apa? Ada yang penganjuran yang sifatnya kualitatif, ada yang kuantitatif kan. Jadi kalau kualitatif itu misalnya kejahatannya hampir sama, kualifikasi sama, cuman diperberat misalnya. Tapi kalau yang kuantitatif itu beda. Tapi tetap konteksnya adalah bahwa dalam konteks penganjuran harus ada fakta bukti bahwa orang itu melakukan kejahatan semata-mata karena ada anjuran dari pihak lain. Dan anjurannya bersifat limitatif karena pemberian sesuatu, karena apa, itu misalnya karena kekuasaan misalnya, itu dibuktikan. Artinya apa? Kalau kemudian si A misalnya ya melakukan perbuatan semata-mata bukan karena anjuran si B, maka si B tidak bisa dipidana sebagai penganjur. Atau misalnya begini, si A misalnya gini, si A saya ingin membunuh si B. Gimana caranya? Saya nggak akan bunuh langsung lah, dia kawan saya, sohib saya lah. Saya minta si C, ya kan? Si C ternyata sebelum saya minta untuk membunuh, dia ingin membunuh juga si B. Nah, dalam konteks ini perbuatan saya bukan menganjur apa pembantuan. Kenapa? Karena itu tidak substantif, tidak menentukan. Artinya apa? Ada tidaknya permintaan dari saya kepada si C untuk membunuh si B tidak menentukan. Kenapa? Karena si C sudah ingin membunuh. Itu namanya mini pleasure, bukan with locker. Oke. Saudara ahli, karena tadi saudara ahli mengatakan pasal 338 ataupun pasal 340 itu menekankan pada akibat, bisakah saudara ahli juga menyebutkan tadi bahwa
korban pembunuhan tidak akan mungkin mati 2 kali ya. Tadi saudara ahli menyebutkan. Nah, dikaitkan dengan teori kausalitas dan penerapan 340 dan 338, mohon saudara ahli jelaskan. Baik, izin yang mulia, dalam konteks pembunuhan kan nggak mungkin orang itu mati 2 kali. Pasti ada satu perbuatan yang menjadi sebab bagi timbulnya kematian. Lantas bagaimana nasib Barada Eliezer yang selama ini menjadi justice kolaborator? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami kuasa hukum Barada Eliezer, Roni Talampesi. Selamat sore Bang Roni. Selamat sore Mbak Syafa, Mbak Uci. Baik Bang Roni, saya langsung minta tanggapan Anda terkait dengan keterangan dari ahli pidana yang dihadirkan oleh terdakwa Ferdy Sambo yang menyatakan bahwa justice kolaborator tidak bisa disematkan kepada terdakwa pembunuhan. Dalam hal ini dari klien Anda. Menurut kami, ahli pidana tidak sepatutnya untuk mempersempit makna dan cakupan tindak pidana tertentu ya, terutama terkait dengan perlindungan saksi dan korban. Nah, kalau disampaikan oleh ahli bahwa pembunuhan berencana ini bukan serius crime, bukan perkara serius crime, nah ini yang mempersempit. Menurut kami kan pembunuhan berencana ini karena melibatkan seorang yang dulunya mantan Irjen, kemudian ada korban juga anggota Polri, kemudian melibatkan banyak anggota Polri juga yang sudah diperiksa dalam perkara OJ. Jadi ini boleh dikategorikan serious crime. Terhadap posisi klien kami sudah sangat jelas, karena dia yang membuka kotak Pandora, tentunya LPSK melihat terkait dengan keselamatan dirinya. Sehingga dalam proses asesmen dari LPSK, ini kan prosesnya panjang. Kemudian dengan dilihat bahwa klien saya konsisten, sehingga status justice collaborator sampai sekarang masih melekat pada Baradae atau Richard Eliezer. Jadi menurut kami tidak tepat kalau ahli pidana sampaikan bahwa ini bukan perkara yang serius ya, bukan serious crime gitu loh. Itu komentar saya. Ya, Bang Roni, apakah selama ini hakim pernah mempermasalahkan terkait status justice kolaborator klien Anda, Richard Eliezer? Ya, dalam proses persidangan apa yang disampaikan oleh klien saya ini berkesesuaian. Kan peristiwa pidana ini kan harus logik ya, harus logis. Jadi apa yang disampaikan ini sesuai dengan peristiwa pidana yang sudah terjadi. Jadi ketika dari tim penasihat hukum Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati coba membangun opini bahwa klien kami bukan yang layak untuk menerima sebagai status GC ya, itu yang menilai itu kan LPSK, jadi bukan dari tim penasihat hukum. Tentunya itu nanti dikembalikan kepada lembaga perlindungan saksi dan korban gitu. Ini kan merujuk kepada undang-undang perlindungan saksi dan korban kan. Nah, pembunuhan berencana menurut kami itu ya tadi saya sampaikan sebagai kejahatan yang serius, jadi bukan tindak pidana kejahatan yang tidak serius, itu yang salah dari ahli. Jadi karena ini sudah ditetapkan sebagai GC dari awal, seharusnya sampai akhir tetap bisa terdakwa klien, dalam hal ini adalah klien Anda, berstatus sebagai justice kolaborator. Iya, betul. Baik, jadi Anda tetap yakin bahwa klien Anda, Richard Eliezer, tetap bisa mendapatkan keringanan hukuman karena sudah menyandang status justice kolaborator ini ya, Bang? Betul Mbak, karena ini adalah kejahatan serius, tentunya ada LPSK melihat bahwa keselamatan jiwa dari seorang Richard Eliezer harus dijaga, harus dilindungi. Makanya status dia sebagai GC sampai saat ini LPSK ikut mendampingi. Jadi saya pikir juga pun publik bisa melihat ya siapa yang konsisten dan siapa yang berbohong di sini. Dalam posisi ini coba Richard Eliezer coba dipojokkan lagi ya, biar saja nanti hakim yang menilai dan publik yang menilai kan. Ya Bang, terkait dengan konsistensi keterangan begitu, ini klien Anda juga sempat dipertanyakan begitu terkait konsistensinya. Apa yang dipertanyakan? Sarung tangan. Ya. Sarung tangan itu dia tidak pernah menyampaikan Ferdy Sambo memakai sarung tangan dari rumah Saguling lantai 3. Coba simak sama-sama ya. Yang disampaikan oleh klien saya Richard Eliezer terkait sarung tangan itu ada di dalam rumah Duren 3.
Nah, terkait sarung tangan, kita ikuti ya, itu keterangan dari saudara Romer ketika Ferdi Sambo sampai di rumah Duren 3, mobilnya berhenti, dia turun, terus senjata HS jatuh yang tidak diakui juga oleh Ferdi Sambo, yang awalnya dia bilang itu senjata Glock, tetapi dia sekarang berubah jadi Wilson Combat. Tetapi keterangan dari Romer menyampaikan ketika senjata HS tersebut jatuh, Ferdi Sambo memakai sarung tangan, tetapi ketika berjalan kan kelihatan itu tertutup sama mobil. Kemudian tangan kanannya Ferdi Sambo masuk dalam kantong sebelah kanan. Tetapi begini loh, yang disampaikan oleh keterangan klien saya adalah Ferdi Sambo melihat Ferdi Sambo memakai sarung tangan di dalam rumah Duren 3 ketika menembak almarhum Joshua, maju dan menembak almarhum Joshua. Ini sesuai dengan BAP dari Ricky Rizal dan Kuat Maruf yang sebelumnya menyampaikan bahwa mereka melihat Ferdi Sambo dan Ferdi Sambo memakai sarung tangan. Ricky Rizal menyampaikan seperti itu, Kuat Maruf menyampaikan seperti itu. Kemudian mereka mencabut BAP-nya tanggal 18 Agustus ketika dikonfrontir bersama. Berdasarkan apa? Berdasarkan CCTV yang mereka lihat juga pun tidak jelas. Kita sudah tanyakan, padahal di dalam BAP yang mereka melihat Ferdi Sambo dan Ferdi Sambo memakai sarung tangan itu adalah di dalam rumah Duren 3. Kalau CCTV yang kemarin menurut kami tidak terlalu jelas lah. Tangannya itu setengahnya masuk ke dalam tangan toh. Gitu loh. Jadi keterangan apa yang membuat mereka bangun lagi bahwa klien saya tidak konsisten? Baik, Bang. Iya, jangan-jangan media juga ikut menggiring opini seperti ini. Oh tidak, Bang Roni. Jadi makanya ini sebenarnya isunya ini sudah saya sampaikan berulang-ulang ya, tetapi masih aja dikejar sarung tangan. Kenapa? Karena ini mereka kan berdasarkan keterangan dari rekaman CCTV yang diputar di persidangan beberapa hari lalu yang membuat riuh suasana sidang karena terlihat Ferdi Sambo tidak mengenakan sarung tangan. Makanya kami ingin meminta konfirmasi dari Anda. Richard Eliezer sampaikan. Baik, Bang Roni, ini terkait tadi keterangan saksi ahli. Sarung tangan dari lantai 3 Saguling, tetapi mendengar, sebentar, saya jawab dulu. Tetapi mendengar saudara PC bisik-bisik kepada Sambo, bagaimana CCTV, bagaimana sarung tangan. Tetapi dia tidak pernah menyampaikan bahwa ada sarung tangan. Ferdi Sambo sudah memakai sarung tangan dari Saguling lantai 3. Begini simpelnya, ini perkara kalau mau terang, mana CCTV lantai 2, lantai 3 yang di rumah Saguling gitu loh. Saya sudah tanyakan kepada Ferdi Sambo, CCTV-nya rusak. Logikanya rumah sebesar itu masa tidak ada CCTV. Kemudian terkait CCTV yang ada di lantai 1 itu sudah ditanyakan juga. Ketika petugas dari Puslapor menerima alat bukti tersebut dalam bentuk flash disk, itu bukan dalam bentuk DVR, ya kami mencurigai bahwa CCTV tersebut juga dipilih-pilih juga gitu loh, untuk diserahkan kepada penyidik, gitu loh. Baik, beralih ke hal lain, Bang Roni, tadi saksi ahli juga sempat membahas mengenai meeting of mind atau kesamaan niat membunuh antara pelaku utama dengan eksekutor, di mana kuasa hukum Putri Chandrawati juga menyebut ada kesalahpahaman perintah. Ini sepertinya mengarah kepada klien Anda juga nih, Bang Roni. Tanggapan Anda? Begini Mbak, klien saya tidak mungkin menyampaikan melakukan tindakan yang melebihi dari apa yang diperintahkan. Ricky Rizal juga sudah sampaikan dalam keterangan di pemeriksaan dia sebagai saksi. Kemudian masalah salah perintah, pertanyaannya kenapa TKP-nya dirusak, kenapa TKP-nya langsung dibersihkan, kenapa klien saya satu bulan didoktrin untuk tetap bertahan ditembak penembak. Saya pikir publik sudah menilai lah. Tetapi begini, keterangan dari ahli pidana tadi yang saya menarik, saya lihat itu terkait dengan doppelganger ya, bahwa klien saya sebagai, ini kan alat ya, alat itu dalam pembunuhan berencana alat, ketika alat itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pidana. Nah, ibaratnya ini klien saya ini sebagai alat. Ini sudah terungkap juga di persidangan kemarin ketika diperiksa ahli pidana yang sudah dihadirkan oleh JPU. Jadi doppelganger itu adalah orang yang memerintah ya. Pemerintah kemudian memakai alat itu sebagai orang dan alat tersebut tidak bisa diminta pertanggungjawaban pidananya. Baik, terima kasih itu sudah terungkap di persidangan. Bang Roni atas informasinya. Kita tunggu sidang selanjutnya dan semoga kasus ini bisa terbuka begitu terang